Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Bapak Ibu sesepuh, pina sepuh, Bapak Suprapto STD MM yang kami hormati, Bapak Sobri Muhammad Sobri, Bapak Haji Muhammad Sobri yang kami hormati, Ketua Setie Mbak Nurul, Mas Wakil Ketua, yang ketuanya tak celuk Mbak, masuk Bapak Ketua yang kami hormati, ya, dosen-dosen Setie Cendekia yang kami banggakan juga, Gus Asmi yang luar biasa yang telah memberi fatwa-fatwanya, ya. Calon dosen yang sekarang masih semester 1, yang kami hormati, yang kami banggakan. Semoga kita terlalu semangat dalam mencari ilmu. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang luar biasa, sejuk sayup-sayup. Kita di masjid ini, kita di tempat ini, kita akan menimba ilmu. Dapat-dapatnya kita akan menimba ilmu di majelis ini. Dalam keadaan sehat, mari kita syukuri minimal dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah sholawat tadi kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari dunia sampai syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, penghormatan untuk mengisi kajian di Jumat ini. Memang orang itu akan diangkat derajatnya, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa pentingnya kajian seperti ini untuk apa? Yaitu untuk mengangkat derajat manusia. Sampean kuliah, ya, sampean mencari ilmu dimanapun, itu adalah untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Karena yang membedakan makhluknya Allah, manusia dengan selain manusia, itu adalah ilmunya. Karena manusia itu dibekali dengan akal, dan di situ akal itu bisa dimasuki apapun, maka manusia itu kehormatannya dengan ilmu. Sudah saya rasakan sendiri bagaimana kita itu mencari ilmu, ya, mencari ilmu yang dulu sebelum kuliah itu ya belum ada yang, padahal saya itu sudah mondok. Sebelum kuliah saya sudah mondok, tapi ternyata yang paling membekas di hati masyarakat umum itu adalah ilmu kuliah.
Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Prapto dalam kenalannya, nama saya Mahin dan belakangnya ada SE. SE-nya itu dari sini juga. Dan masih istiqomah Pak Prapto kulo. Sampai sekarang masih SE. Belum menambah MM atau belum apa belum. Sudah berapa tahun ya? 2005 sampai sekarang. Kemarin saya di WA Pak Prapto itu disuruh apa profilnya apa, wah iki tak tulis piye. Akhirnya ya saya tulis apa adanya, SE itu, SE dari sini, dan itu salah satu yang mengangkat derajat saya di yayasan itu SE. Ya, SE saya dari sini ini. Ketika saya sudah SE 25 Agustus 2005, tak weleng-eleng Pak, karena Pak Sobri ini yang tanda tangan di ijazah saya, dan Pak Prapto itu yang mengajar dengan menyebut yang Maha Esa, sekolah tinggi ilmu ekonomi cendekia. Itu mungkin murid pertama saya, mungkin loh, mungkin saja, karena saya ikut menyanyi di Dignas, ya, jadi gembleng, angger sore itu gembleng. Pak Prapto ini sama Pak Tio, digolek ini nadanya kurang tepat, digolek ini nadanya kurang tepat. Iki terakhir lagi gawe lagu anyar tuh gitu aku. Dan itu sampai sekarang masih membekas. 2003, jadi karena mungkin ya sekarang jadi kiai itu goro-goro saya sudah di setia ini 3 kali. Jadi 2003 saya di wisuda, ikut wisuda, 2004 ikut wisuda, 2005 baru di wisuda. Jadi ya nyanyi ping pindho, dinyanyekno ping pindho. Dinyanyekno pisan ya. Terakhir di Aula Taqwa. Habis itu ya ada undangan beberapa kali dari setia ini. Terima kasih masih undangannya karena saya itu mengikuti apa di BMT Cendekia Sumberjo. Saya dan teman-teman tahun 2003 urunan 250.000. Ya Allah, pada saat itu rokan tuh 50.000 ke abot rakaprah luar biasa. Ya, terkumpul uang 12 juta untuk akhirnya nggawe BMT di Sumberjo, ditambah dengan biaya dari lembaga itu akhirnya terkumpul uang 24 juta nggawe BMT yang diprakarsai oleh beliau Pak Sobri ini yang luar biasa ya. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang kemarin sudah RAT, itu yang menjadikan saya ya pengalaman pribadi saya. Akhirnya saya di yayasan itu sudah celing ke atas. Loh, kok nayoh Mahin kok duduk jadi wakil bendahara pada saat itu. Ya, tahun 2006 itu saya jadi wakil bendahara. Ternyata orang-orang itu diam semuanya. Wong sing tak salim itu diam semuanya. Karena saya belakangnya itu nggak sama dengan orang-orang. Lain-lain kan di RS siapa SAG, SPD. Lah, nggak ada orang 80 itu yang SI itu nggak ada. Cuma saya sendiri. Akhirnya celing di atas tanpa heming-breming. Jadi tidak ada yang bukan karena saya ya, anaknya orang yang memiliki yayasan, bukan, karena ya terselamatkan dengan 2 huruf yang luar biasa itu. Tapi perjuangan juga ya, perjuangan ya. Jadi akhirnya sampai sekarang saya juga masih SE istiqomah. Ketika Pak Prapto minta
profil saya itu, saya ya juga tak kasih H di sebelum nama saya. Itu bukan arti saya itu menyombongkan diri, ini belajar untuk tahadus bin nikmah. Jadi sarjana ekonomi itu satu tantangan tersendiri. Ketika saya sarjana itu yang saya pikir itu aku kudu sugih. Padahal saat itu saya kuliah itu sepeda motor lo nggak punya. Zaman Debian yo masih langka, tapi saya itu nggak punya. Yo nunut kancane, pulang nunut kancane, kadang-kadang naik mobil, naik len itu. Tapi ketika sarjana saya harus kaya. Kalau nggak kaya, di sini wong sarjana ekonomi kok sampai melarat iki lho. Ini lo gimana? SE-nya itu sarjana ekonomi itu serotu edan. Nah, ini kan satu pertanyaan yang harus saya jawab. Akhirnya saya mencari guru terus. Ternyata saya mencari guru, mendapatkan guru tahun 2008. Saya masih ingat itu. Tahun 2008 saya dikasih kunci sama orang. Ya, sama guru saya yang saat itu yang aneh. Dedep masuk rumah saya. Iki omong sapa? Rumah kula. Aku apen lungguh nang kene. Nggih, monggo. Ora ngaji wae. Dereng. Lah griya ngeten, griya kula niku nek Jawa mboten traca, Pak. Lah kok ora traca? Nggih, langsung mlebet toyane niku langsung mlebet. Mulane kula paringi kalen niku. Kowe sarjana ekonomi. Nggih, kudu sugih. Nek ora sugih, ora iso kaji. Iki lho wong sapa mlebu. Dan akhirnya saya dikasih trik, ternyata orang sugih itu kuncinya yang pertama adalah sedekah. Sedekah. Bukan yang lain, kuncinya pertama adalah sedekah. Lah iya. Wong melarat kok dikongkon sedekah. Sing disedekahno ya apa? Ini yang disedekahkan itu ya apa? Ternyata saya dikasih trik banyak oleh ilmu. Yang pertama adalah menyenangkan orang. Ya. Jadi kados Gus Muhaimin dikongkon diutus Pak Prapto untuk ngisi, ya untuk menyenangkan beliau. Saya juga begitu. Sedekah saya ya menyenangkan beliau. Semoga beliau senang dengan kehadiran saya. Nah, kehadirannya ibu-ibu, bapak-bapak ini juga menyenangkan saya. Andaikan saya datang di sini kok nggak ada ibu-ibu, ada bapak-bapak ya malah guyono wong ya. Jadi kunci yang pertama sukses itu adalah sedekah. 2008 saya dapat kunci segala itu. Jumat pagi sampean sebelum matahari terbit itu harus sedekah. Saat itu saya belum punya santri. Akhirnya golek anggar pagi jalan-jalan mencari alias 1.000 2.000 debian ya 2.000 iki suwakeh wisan 5.000 nus. Ternyata benar. Pagi saya sedekah, siangnya rata-rata dikembalikan oleh Allah 10 kali lipat. Itu sudah saya rasakan. Jadi bukan hanya di Al-Quran saja, maksudnya Al-Quran itu sudah terbukti. Jadi kalau yudha'afu lakum, jadi bakal ditikil-tikil, no, itu sudah pernah saya rasakan begitu. Oh begitu ya caranya. Ya, ketika sudah lama, akhirnya tahun 2010 saya bisa daftar haji itu. Daftar haji 2010 dengan trik sedekah itu. Ya, sedekah. Makanya panjenengan semuanya kalau ingin kaya, ya SE kudu kaya, Pak dosen, Ibu dosen, ya kudu kaya, Ya. Jangan melihat matematika. Dulu ketika saya diajar oleh Pak Saifuddin dan Pak tentang manajemen ekonomi, matematika manajemen,
Matematika ekonomi, ya. Matematika ekonomi. Dari pelajaran awal sampai akhir itu nggak ada yang masuk saya. Ya, nggak ada yang masuk. Wis bukunya ijek ya, matematika ekonomi. Ternyata itu payune nonggone dealer. Ya. Ketika saya mau angsuran, oh sing diulangno dek piyen iki tibake no. Ya. Jadi saya itu ahli pinjam di bank dulu. Ya. Oh ini toh ya. Ketika modal sekian, angsuran sekian, harus mengangsur sekian, laba sekian. Lah ketika saya mau angsuran sepeda motor, itu yang ditanyakan gaji saya. Pak Mahin gaji ini pinten? Yang jawab itu teman saya. Sampean ra usah takok gaji ini. Iki Pak Yai, iki anaknya Pak Yai iki. Mesti dibayar. Oh, matematika ekonomi berarti ini. Saya nggak bisa teori itu, tapi bisa mengamalkan itu. Ya. Alhamdulillah. Pada hari ini saya sudah bawakan kerpean, Bu. Saya nggak mau mengaji tanpa kerpean. Sebelum saya sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu atau syarat-syaratnya wudhu. Nah, kedua, yang pertama sedekah, yang kedua adalah menyampaikan ilmu. Kis cocok ya. Ada undangannya Pak Prapto ini, saya harus belajar untuk menyampaikan ilmu. Akhirnya saya bawakan ini kerpean saya. Kalau mungkin panjenengan kalau kerpeannya kan pakai itu ya, sinar itu ya, LCD. Kalau saya juga pakai LCD, langsung cangkeme dhewe. Sebelum saya membahas tentang hal-hal syarat-syarat wudhu, ya, saya akan menyampaikan. Nah, ini biasanya anak zaman modern, zaman sekarang sudah nggak pada tahu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Firman, Mas apa? Mas Muhaimin. Orang itu kudu bertakwa. Aslinya sing sampean mengaku yo gak paham kok, Mas. Nah, gak paham. Jadi aslinya penjawab aku gak paham ini yo gak. Jadi takwa ini lho, Mas. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Qur'an ini adalah petunjuk orang-orang yang bertakwa. Lah wong takwa kuwi piye cirine? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang percaya dengan barang gaib. Barang gaib itu apa? Barang yang tidak terlihat seperti ganjaran, dosa dan lain-lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Karena tidak mungkin orang yang percaya dengan barang gaib, ateis, komunis, itu mungkin saja masih percaya dengan barang gaib, tapi tidak alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang yang takwa, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Jadi mengerjakan salat. Nah, jenengan semuanya kok meninggalkan salat. Nah, itu ya tidak bertakwa. Nah, kebetulan pas hari ini kan hari ulang tahunnya salat ya. Bulan hari ulang tahunnya salat, tapi tidak saya terangkan ini. Ya, mungkin kalau nyocoki hati bisa diundang lagi. Kalau nggak nyocoki hati ya nggak apa-apa ya. Ya, ada teori langsung bagaimana dengan sholat itu as-sholatu imaduddin, jadi tiangnya agama, tapi tidak saya terangkan di sini. Nah, bagaimana kita sholat dengan benar? Kita hukum sholat sebelum sholat itu ada beberapa hukum, yaitu ada wudhu. Wudhu itu hukumnya gimana? Wudhu itu akhirnya hukumnya wajib. Asalnya nggak ada hukumnya. Wudhu itu nggak ada hukumnya. Karena itu menjadi syarat wajib sahnya sholat, maka wudhu itu jadi jadi wajib. Nah, syarat-syaratnya sholat itu ada apa? Itu juga jadi wajib.
menutup aurat dan lah yang menjadikan wajib lagi adalah mencari ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan cara-cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu cocok memang mesti diawiti karo Gus Asmi, cocok iki. Wes, sekarang bab wudu. Sebelum bab wudu, saya terangkan tentang air dulu. Karena wudu ini tidak lepas dari air. Nah, air yang bisa digunakan untuk wudu itu ada 7 ki ngelene karo ngene. 7. Ya. Jadi ojo kok wudu pakai air keran. Lah nek nganggo banyu aqua piye? Ya ora apa-apa. Lah nek nganggo banyu susu aku wong sugih sih. Aku sugih nganggo banyu susu nganggo utawa nganggo banyu wis enake banyu rontok-rontok pesing-pesing ki campur ceren to apa no. Lah, bagaimana dengan wudu yang benar ya? Air yang benar, yang pertama adalah air itu yang diperbolehkan oleh Allah, satu air hujan, ma'us samai. Nah, ini nanti kalau ditanya oleh Pak Prapto jawabannya ini. Tapi terserah pertanyaannya loh ya, terserah pertanyaannya. Padahal Pak dosen ini ngono. Jadi dosen itu nggak pernah salah. Kalau ada dosen yang salah, maka kembali lagi ke hukum awal, dosen nggak pernah salah. Wis ngono, wis dalile wis ngono. Yang pertama adalah ma'us samai, banyu langit. Banyu langit ini air hujan. Berarti kalau kita wudhu dengan air hujan itu diperbolehkan. Jadi enak talang, apa nonggone keran, kita nggak bisa, di situ ada air hujan, ya langsung wudhu saja pakai air hujan. Ya ma'us samai. Mau kegiatan sana, utawa sampean udan-udanan. Udan-udanan ambek mlaku kayak ngene. Nawa itu wuduan. Langsung ini boleh ya. Asal dengan niat. Kalau tidak ada niat ingsun wudu karo udan-udanan, udane tuwes. Ya. Maka yang hilang hadasnya baru hadasnya muka. Maksudnya lagi mukane tok. Jadi melau wayu sret nonggone banyu udan tanpa ada niat dan ada gerakan. Maka yang hilang baru hadasnya muka. Nah, itu air hujan. Ditadai ya boleh, diadai gentong juga boleh. Dan bahkan kalau orang-orang tepi gunung yang tidak ada sumber mata air, itu juga yang diwadai adalah air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, segoro. Ya, segoro. Ciri-cirinya air segoro itu adalah asin. Ya. Banyu asin itu bisa digunakan untuk wudhu. Ya, ma'ul bahri, banyu asin, banyu segoro. Segoro itu bukan segone peroga loh ya. Ma'ul bahri wa amma'un nahri lan banyu bengawan. Banyu bengawan, air kali ya, air yang bisa berjalan sendiri. Itu ma'un nahri, banyu bengawan, banyu kali. Wa ma'ul bi'ri. Yang berikutnya yang bisa digunakan untuk wudhu itu adalah ma'ul bi'ri, banyu sumur. Ya. Cirinya sumur itu apa? Apa ciri-cirinya sumur? Loh. Orang yang pinter itu bisa menjelaskan sesuatu yang biasa-biasa. Nah, uang adalah, sarjana ekonomi calon. Uang adalah cuma alat takar menukar itu grontolan jagung ya kena ya, nggih Bu nggih. Jagung ya kena, sepeda motor ya kena. Uang adalah
Jangan katakan uang ya uang toh Pak, mosok sampean gak ngerti ngono kuwi ya uang Pak, ngene iki lho ya uang, mosok uang ini. Jadi yang dikatakan uang adalah ya di sini ada sumur adalah ciri-cirinya air sumur itu, ciri-cirinya sumur itu apa? Air yang diambil dari kedalamannya bumi. Jadi banyu sing diambil dari bumi, di dalamnya bumi itu adalah air. Kita awali lagi dari yang pertama, ma'us sama, banyu langit. Banyu langit ciri-cirinya adalah turun dari langit. Yang kedua, ma'un nahri, banyu bengawan, ciri-cirinya mengalir. Banyu mengalir. Ma'ul bi'ri lan banyu sumur, ciri-cirinya sumur adalah dari bukan keluar, diambil. Jadi diambil dari kedalamannya bumi non jero. Diambil nang kono ya bisa pakai sanyo, jetpam, utawa sampai nak kuat ora apa-apa kai selang terus disewedot ngono. Ngono ya gak apa-apa. Ya. Memang apa nduk kok ngono ki? Apa wudu. Lah timbang sulit-sulit ya sampean nyemplung ae jero ya gak apa-apa. Ma'ul bi'ri, banyu wa ma'ul aini. Lah ini tadi wa ma'ul aini lan banyu sumberan. Ciri-cirinya apa? Banyu sumberan ciri-cirinya keluar dari tanah. Banyu air yang keluar dari tanah. Nanti kalau jawab Pak Prapto yo di bahasa Indonesia kan ya. Di sini contohnya di mana? Di Dander, terus di mana ya? Yang langsung keluar dengan sendirinya. Di Ngerong itu kan langsung. Wa ma'usalji, wa ma'usalji lan banyu es, banyu salju. Bahasa Arabnya salju itu, bahasa Arabnya es itu salju. Jadi sampean wis pinter anggere wis muni salju ngono wis bahasa Arab dhewe wisane. Dadi wah aku iso bahasa Arab bar ngaji Jumat manis aku bisa. Lah iso bahasa Arab apa? Salju. Wa ma'u salji lan banyu salju. Banyu salju itu bisa juga dibuat untuk berwudu. Yang terakhir wa ma'ul bardi lan banyu apa? Yang nempel-nempel embun. Ya, nokene udan wuh. Banyu embun itu juga bisa dibuat untuk wudu. Lah dari ketujuh macam air ini ada satu syaratnya yang paling mutlak, air itu harus air mutlak. Harus menjadi air mutlak. Lah air mutlak itu apa? Adalah air, ciri-cirinya air mutlak itu namanya sesuai dengan wadahnya. Dicatat lho. Iki ora dosen tapi yo wong lawas no. Air mutlak itu air yang namanya ikut wadahnya. Apabila air itu namanya masih ikut wadahnya, berarti air tersebut namanya air mutlak. Dan air mutlak ini bisa dibuat untuk wudu. Air yang namanya ikut wadahnya contohnya apa? Air. Ketika ini diadai gelas namanya air gelas, diwadahi botol namanya air botol, ketika diwadahi jeding namanya air jeding, ketika diwadahi keran air keran, diadai sumur banyu sumur,
diwadahi kali banyu kali, diwadahi langit jenenge banyu udan, itu namanya air mutlak. Beda dengan ini yang sudah dikasih campuran kopi. Ya, sudah dikasih kopi, namanya menjadi kopi. Diwadai morong ya tetap kopi, diwadai cingkir ya di kopi, diwadai apa? Diwadai galon ya air kopi, kopi sak galon barang. Begitu juga air susu. Air susu diwadai gelas ya air susu, diwadai apa ya air susu, diwadai cingkir ya air susu. Nah, berarti ini bukan air mutlak. Ya. Wes, yang tidak kecampuran najis, tidak mustakmal dan lain sebagainya. Nah, sekarang wudu, dok gone bab wudu sret. Saya membawa kitab ini biar ada orang pinter di sini. Ya, orang pinter dan alim di sini. Siapa? Yaitu pengarang kitab, bukan saya. Jadi aku nggawa kitab biar saya itu nempel. Lah panjenengan sedoyo yang ikut ngaji ini yo nempel nonggone pengarangnya kitab. Ya, pengarangnya kitab. Sampun sak jam Pak Prapto, dereng. Ini rontok cepet nih, mari ya bahasanya ternyata banyak juga. Furudul wudhu'i satu asya, ada 6. Yang pertama adalah niat. Kita nggak bisa, aslinya wudhu itu hanya ada 5 syaratnya. Jadi kalau kamu mau sholat maka basuhlah mukamu. Jadi membasuh muka, membasuh kedua tangan, sampai membasuh kaki. Tapi para ulama kita itu menerjemahkan bahwa syaratnya wudhu akhirnya jadi 6. Yang pertama adalah niat, karena nggak mungkin ibadah tanpa ada niat. Ya, kalau mengucapkan niat itu adalah sunat, kalau niat itu adalah wajib. Jadi niat panggonane nang ndi? An-niyatu fi dhihni, fil qalbi. Niat itu panggonane nang ati. Lah untuk mendzohirkan niat, ya, karena sebagian dari orang-orang itu nggak percaya dengan nawaitu doa itu nggak percaya. Mosok niat kok nang cangkem. Niat itu di dalam hati. Tapi hatimu ngene piye? Hati kamu itu berbicara gimana? Nawaitu, saya niat wudhu li rafil hadasil aswari, untuk menghilangkan hadas kecil, ya, fardu krana Allah Ta'ala. Itu lah, gerakan hati itu yang dinamakan dengan niat, ya. Walaupun tuh sampean sarjana tetap wudhu A loh ya, wudhu A, gak oleh wudhu B. Wah, saya sarjana wudhu B. Wah, nanti kalau yang dosen wudhu C loh ya. Yang sudah baik MM ini nanti ya wudhu D, enggak gitu ya, tetap wudhu A. Ya, nama itu wudhu A. Ngeten Bu dosen, ya. Mbak ketua ya tetap wudhu A, padha karo kula. Wudhu A. Yang kedua membasuh muka. Nah ini, jadi untuk menjadikan mutakin tadi loh ya. Ya, jadi Gus Asmi, wong iku takwa iki nglakoni salat. Lah salat kudu iso wudune. Lah nih, tak balikno street. Nah. Yang kedua adalah membasuh muka. Mukane panjenengan itu pelanggarannya adalah atas itu rambut, kanan kiri ini indil-indil kuping, ya. Insya Allah semuanya sehat dan semuanya punya indil-indil kuping. Dan bawahnya itu janggut. Janggut itu ciri khasnya yang nyatis ini, ya. Dan ini pelanggarannya, ya, nek lanang dikai jenggot, ana jenggote, ana rambuté, nek wadon ya gak ana, ya. Kita beda dengan orang-orang di Mekah. Orang di Mekah itu sini pelontos sing akeh. Sini pelontos tapi kene jauh benggot. Nah, jauh benggot, dan kita halus-halus ini saweneng ya. Tak halus-halus. Masya khair. Ngono kita lumayan saweneng Mas. Ya.
Lihiyah ya apa tuh? Lihiyah khair. Ma fi syar. Indonesia ma fi lihiyah. Ma fi. Oh, bid'ah. Kok nek ranti jenggot kok bid'ah itu ya dewi-dewi itu ya. Dewi-dewi kaumnya kok iso. Jadi sampai sini. Lah bagaimana dengan profesor-profesor yang tidak punya rambut? Saya itu punya guru ya, mungkin dari sebagian jenengan juga sering lihat status saya. Itu Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani, yang ini kitabnya juga saya bawa, nanti tak kaji dulu tentang rojab. Pelontos sakmene. Nah, orang-orang yang seperti itu bagaimana wudunya? Tetap batasannya juga bukan tempat tukul rambut, tapi umumnya, pada umumnya di sini ya. Jadi tetap ora kok kene. Lha kene mukamu di atas to piye? Aja kaya wong-wong pemahaman sing gledra kuwi. Dadi ya tetap mukanya di sini. Yang berikutnya adalah niat yang ke ghusrul wajhi, basuh rai, wa ghusrul wajhi, wa ghusrul yadaini lan basuh tangan loro. Nih, kedua tangan alal mirfaq ini semua tumeka maring sikut loro. Ini batasannya. Jadi tangan ya, tangan ini sampai siku-siku ini semuanya harus basah dan membasuh. Cirinya membasuh itu banyune ketes, gak oleh sampai ora ketes. Nek cuma dilapi tok namanya mengusap ya. Ciri keduanya kalau membasuh itu ketes, kalau mengusap itu harus sampai kalau mengusap itu hanya basah saja, kalau membasuh itu cuma harus sampai ketes. Dan perhatikan terutama yang cewek-cewek ini, biasanya pakaiannya itu agak mecetet ya, mecetet. Akhirnya tidak bisa dibuka. Sampai ini terutama sampean yang musafir ya, keluar ketika shopping, ketika healing apa nih, guling-guling nong di ngono kae. Ya harus tetap perhatikan nanti saya sholatnya gimana ya. Jadi kelambine ya sing rondo longgar. Waktu ini sampai sini, maka siku-siku ini harus didemek. Nah ora didemek biasanya masih garing. Ya. Masih garing. Yang berikutnya adalah wa masu ba'dir ra'si, mengusap sebagian sirah. Kita wudhu, orang Indonesia ini biasanya yang banyak pakai syafi'iyah. Kalau syafi'iyah itu hanya sebagian rambut. Sebagian rambut ini yang digunakan wudhu ala syafi'iyah. Kenapa kok begitu? Indonesia kuwi termasuk daerah yang apa ya, kalau musimnya rendeng iku kok sampean wudune kok sing diblek kabeh iku ya, karena ada juga wudhu itu sing kudu disiram kabeh. Ini kurang cocok pemahamannya Imam Syafi'i yang digunakan, yang dipelajari dan digunakan untuk di Indonesia ini adalah mimbadir roksi, sebagian sirah ya, sebagian sirah. Jadi wudhunya macam-macam, ada wudhu model Hambali, ada wudhu model Hanafi. Ketika saya haji itu saya mempelajari tentang wudhunya Hambali. Sing demek wong wedok ora batal, sing didemek batal, sing didemek batal. Nah, ini macam-macam. Wudhunya ya dewe-dewe. Cara wudhunya, kalau wudhunya seperti ini membatalkannya seperti ini. Ketika wudhunya seperti ini membatalkannya seperti ini. Nah, yang paling cocok dan paling dominan itu adalah ala Syafi'iyah sing modele yo lanang wedok batal.
Tapi mangan unta, mangan daging unta ya batal. Tapi nek kan aman. Nggak mungkin toh sampean makan daging unta. Nah, di sana ada unta, ada unta. Makan daging unta itu adalah salah satu dari hal yang membatalkan wudhu. Lah, ini waslu rijlaini wa ghusli rijlaini, membasuh sikil loro ya, membasuh kaki. Ini yang perlu. Yang terakhir adalah tertib. Kaki itu sampai mata kaki ini. Amin. Ya, mata kaki sini. Ini di kaki saya ada lukanya ini. Nah, ini pernah putus. Ternyata saya ditabrak motor itu juga masih putus kaki saya. Ya, di dalamnya ada pen ya. Akhirnya itu sebagai saya itu guru, benar-benar guru itu gara-gara ada 2 pen. Yang satu pen di saku ini, yang kedua pen di kaki. Itu wes. Untuk hal-hal yang membatalkan wudhu, insya Allah kita pelajari di lain waktu atau belajar sendiri. Dengan saya perlu menyampaikan sedikit tentang Rajab. Ya, Rajab itu adalah Syahrul Hurum. Untuk suwi perkaranya sak jam ya. Syahrul Hurum ini kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bapak kita. Makanya setiap waktu kita Fatihai, setiap ada sesuatu kita Fatihai. Banyak kitab-kitab yang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan saya dan keluarga itu dapat bimbingan dari Syekh Fadil Al-Jailani, adalah cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, cucu yang ke-24. Jadi saya sudah didatangi, kemarin sudah nginep di rumah saya ya, di pondok itu nginep 1 hari 1 malam. Sudah pokoknya nombalen sering lah. Yang dulu saya nggak bisa bahasa Arab, alas maca kitab bisa, tapi bahasa Arab nggak bisa. Ya, bingung nganggur dijak omong ya, dijak teleponan itu. Sekarang ya alhamdulillah wis paling tidak ya rontok iso jawab lah sana. Tentang Rajab ya. Rajab itu adalah Syahrul Hurum. Syahrul Hurum ada 4 bulan yang diharamkan, yang ya haram antara mulia. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Yang satunya mencil yaitu di bulan Rajab. Tadi sudah diawali oleh ya Gus Asmi doa di bulan Rajab. Yang kedua jangan sia-siakan di bulan Rajab ini, karena kemuliaannya luar biasa. Niki kalau wasake bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarana Syekh Aim bin Al-Habadi bi isnadil ma'budi marubi Abi Dzarrin, ya carita saking Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma awwala yaumin min Rajab, sapa wonge sing poso awal di bulan Rajab, adalallahu siyamuhu syahron. Jadi padha karo ibadah poso saulan. Nah niki sudah kelewat ini, sudah Senin kemarin. Wa man shoma sab'a ayamin, ya, dan di sini tidak ada keterangannya sab'a ayamin itu di tanggal pertama atau kedua atau berapa. Wa man shoma sab'a ayamin ughliqat anhu abwaaba jahannam sab'ah. Barang siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab ini, ya, yang puasa di bulan Rajab ini selama 7 hari, ughliqat anhu abwaaba jahannam, ughliqat bakal dikunci, maka pintu-pintunya neraka itu dikunci untuk sampean. Jadi untuk kula panjenengan sedaya nek sampai ape mlebu rono ora ditutup pisan, wis ditutup. Jahannam dikuncup, wel ditutup, ditutup wis kabeh ditutup. Kenapa ditutup? Karena sampean semuanya itu sudah pernah puasa 7 hari di bulan Rajab.
ughriqat abwaab jahannam sab'ah wa man shoma minhu thamanati ayyam 8 hari futihat lahu abwaab jannah maka akan dibuka pintu-pintu surga yang 7 itu. Futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah samaniyatun kang 8. Jadi pintune swarga ini dibuka untuk orang yang puasa 8 hari di bulan Rajab. Wa man shoma minhu asyrata ayyam 10 hari baddalallahu sayyi'atuhu hasanatin. Kejelekan kamu itu akan diganti dengan kebaikan. Wa man shoma minhu tsamanati asyara samanatun 18 yauman nada munadin maka akan dipanggil ada di besok di ora-ora mahsyar sana itu ada munada qad ghafara laka fastaghfir amala. Kamu akan semuanya orang-orang yang puasa Rajab ini diampuni dosanya. Allahumma amin. Lah paling tidak apa ini? Paling tidak kita itu di bulan Rajab jangan gunakan Rajab itu biasa-biasa. Ya. Sapa wong sing poso ya di lain kitab ini di lain bab ini sapa wong sing poso 3 dina 3 hari ya 3 hari maka besok akan diminumi telaga Kautsar. Ya, di telaga Kautsarnya Kanjeng Nabi ya itu telaga Kautsar dan orang yang minum air telaga Kautsar ini tidak mungkin ngelak sebelum masuk surga. Nah, padahal perjalanan di akhirat itu luar panjang, luar biasa panjangnya ya. Ini enggak ngelak-ngelak, tidak ngelak-ngelak, enggak ngelak. Lah saumpama kok sampai non neraka orang itu, saumpama andaikan orang itu sampai neraka, maka orang itu tidak merasakan ngelak, tidak merasakan haus kalau sudah masuk surga. Lagi ngawulak kau tunggu. Nah ini 3 hari. Kalau 3 harinya ini Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, masih banyak ini. Bukan hanya pertama, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini maka orang tersebut dicatat ibadahnya 900 tahun. 900 tahun. Ya. Ibadah 900 tahun. Poso 3 dino, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Rajab. Nah, lah apa manfaatnya ibadah sing panjang ki mang? Ya, selain untuk dirinya kita sendiri, untuk anak keturunan kita, untuk menjaga anak turun kita. Sebab nang donya ini secara biologis kita akan menurunkan keturunan dan orang keturunan kita itu akan mendoakan kita. Yang akan sing di arep-arep itu ya keturunan kita ini. Ya, keturunan kita. Lah amalan kita yang 900 tahun tadi moga-moga jadi menjadi keturunan kita itu yang solehah. Allahumma amin. Dan ada lagi ya. Ini cocok kanggo SE ini ya, sarjana ekonomi kudu duwe ilmu nang ngene. Kados Imang aja sampai sarjana ekonomi kok melarat itu wis pokoke wis hukum yang aneh itu sarjana ekonomi kok melarat. Di akhir Jumat bulan Rajab antara 2 khutbah ya ini kanggo wong lanang nek wong wadon yo ngrungokno ya 2 khutbah ini membaca doa Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Fa insyaallah barang siapa yang mengamalkan itu kantongnya tidak akan sepi dari dari uang. Wis to gak ngarah kentekan duit. Selalu ada. Wis mbok pira-pira selalu ada. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dan ini sudah saya amalkan dan menjadikan ya dalane rezeki. Matur suwun nggih. Itu bisa sampean amalkan. Jadi SE ilmunya dari kampus, ilmu agamanya dari kajian-kajian ini, amalannya juga seperti itu
Dan apa yang yang disampaikan oleh Pak Prapto tadi, ada majelis zikir, itu saya juga sangat setuju, mendukung ya, mendukung, karena zikir itu adalah untuk melembutkan hati kita ya, untuk melembutkan hati kita. Terakhir saya juga ini perkorona SE ini ya. Ada kuncinya ilmu, kuncinya amal. Jadi kuncine ekonomi itu ini ya, yaitu membaca Al-Latif, Ya Latif 129 kali ya, siang 129, malam 129. Insya Allah sampean mergawe modele piye, mergawe itu hanya menjadi alasan ya, bekerja itu menjadi alasan. Penggaweanmu apa guru, nah, penggaweanmu apa gawe toko itu hanya sebuah alasan Allah untuk menurunkan rezeki ya, untuk biar KTP-nya sampean itu bukan pengangguran loh ya. Nah itu benar, tapi terhadap Allah kita tetap, yaitu zikir ya, salah satunya adalah zikirnya tadi Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah di bulan Rajab ini setahun sekali, yang tiap hari 129 kali Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Insya Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini, di kajian manis ini. Apabila ya ini, semoga apa yang saya sampaikan ini kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bermanfaat, saya juga terima kasih. Manfaatnya dielakoni almune. Saya mencari materi itu yang mesti diamal nopo. Jadi saya mencari materi bab wudu. Nah, bab wudu mesti diamal nopo. Walaupun ilmunya itu bukan dari saya saja, tapi ini termasuk trik ini ya, trik menyampaikan ilmu. Sampaikan ilmu saja itu, sampaikan ilmu itu yang sudah dilakoni oleh orang sama orang-orang, tapi yang sama tapi kasih lain, nah, kasih trik yang lain. Nah, demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan menjadikan orang yang soleh solehah, Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita zikir sebentar di bulan Rajab ini. Mestinya ini dibaca 70 kali ya, monggo diamalkan, tapi kita keburu waktu ya, kita baca 7 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Monggo bersama-sama ya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarahu man alaina wa man khanisana. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin sunatan jina biha min jamilah wa afat wa qdina biha jamil hajat wa dhina biha min jamil sayyi'at wa tarbuna biha 'inda darajat wa balighuna musawayat min jamil khairin bil hayati min madbar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna ziyarata Makkah wal Madinah aminina salimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulina bil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban shifaan min kulli da'in
وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا إيمانا وزينه في قلوبنا وكرهنا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.